Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Nah, kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan yang mayoritas isinya seperti ini. Bang, bagaimana cara menemukan track 0? Bang, bagaimana cara menarik garis misi harga? Nah, jika ini pertanyaan Anda, simak videonya hingga selesai. Oke, di video kali ini langsung saja kita ke materinya, bagaimana cara menemukan garis misi harga atau menentukan garis misi harga, dan bagaimana cara kita tahu ini adalah track nolnya atau menemukan track nolnya. Nah, di sini ini di market XAU, jangan terus XAU dong Bang. Kemarin ada ya yang komentar sesekali di euro gitu. Nah, oke, kita beralih saja dulu ke euro ya. Karena setiap saya mengedukasi selalu pakai XAU ya. Karena dulu permintaannya XAU. Oke, sekarang kita beralih ke euro. Nah, di euro ini jangan lupa ketika kita menggunakan teknik kita, maka analisalah di time frame 1 jam atau H1. Nah, dan kemudian eksekusinya itu di time frame M5. Bang, bagaimana jika analisa di D1? D1 itu bisa dikatakan bukan lagi trader scalper ya, tapi lebih kepada intraday. Ya. Nah, coba di sini perhatikan. Pada saat harga bergerak naik seperti ini jelas ya ada perubahan harga yang terkonfirmasi dengan benar. Sehingga kalau ada informasi perubahan harga terkonfirmasi dengan benar, maka kalau harga itu naik, misi harganya adalah area resistance. Jadi ingat kata kuncinya dulu, kalau informasi perubahan harga naik, lalu terkonfirmasi naik, maka harga itu akan menuju titik tertingginya atau area resistance. Sebab itulah nanti ketika kita menarik garis misi harga, tariklah di area resistennya yang spion kiri. Begitupun sebaliknya ya. Ketika ada perubahan harga turun, terkonfirmasi turun, maka harga akan selalu ngejar titik terendah, yaitu support. Maka abang tinggal cari supportnya yang di spion kiri. Nah, pada kejadian ini, candlestick ini naik, terus sampai di sini dia balik arah. Ya. Kemudian di sini belum naik lagi di candlestick berikutnya ini, tapi malah turun. Berarti bagaimana teknik mencari misi harganya? Yuk, perhatikan. Kita tarik dulu garis di antara candlestick ini, ya, di antara resisten ini, yang ini, candlestick yang balik arah maksud saya ya, sampai ke close price-nya candle merah ini. Ya, kita tarik seperti ini dulu. Tarik sementara dulu biar abang tahu nanti di mana misi harganya. Tarik dulu seperti ini. Ingat bang, jangan biasakan nyekip video, nanti abang tanya lagi soal cara mencari misi harga. Sebab kebanyakan ya sudah ada di video tapi masih ditanyakan. Oke, ini sudah kita tarik dua garis. Nah, kemudian abang geser ke spion kiri. Cari resisten di antara garis ini ya, garis yang atas ini dan garis yang bawah ini. Kita cari. Nah. Oke. Nah, di sini ada bang, garis yang terdekat, resisten yang terdekat ini dan yang resisten ini. Tidak jauh beda ya. Ini saya rasa hampir sama ya, tapi kita akan mencari yang terdekat dengan proses kejadian tersebut ya, sebab kalau kita geser ke kiri lagi tetap akan banyak resistennya. Nah, kenapa tidak kita mencari ke yang jauh-jauh sama sekali kalau ada di sini yang terdekat? Sebab transaksi itu pada periode sebelumnya ya, sementara periode sekarang itu selalu mengejar resisten yang sekarang anggapnya ya, atau support yang sekarang gitu, intinya yang terdekat lah. Nah, berarti kita akan menarik garis resisten yang ini.
Kita tunjuk dulu di sini pakai kursornya seperti ini. Kemudian abang perhatikan di layar tersebut ada tulisan open, high, close, dan volume. Nah, abang cari open price-nya. Karena yang akan kita tarik ini bang, pas pada open price-nya. Ya, di sini kalau kita perhatikan open price-nya di 1.17052. Kita ambil belakangnya aja 052. Ya, 052. Oke. Ini kita hapus dulu satu. Kemudian ini kita rubah parameternya ke 052. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis dia langsung naik sendiri, bang. Ya, pas ke sini. Nah, tuh 052. Oke ya, pas ya, 052. Nah, kita geser kembali ke yang tadi. Nah, oke. Ingat, di time frame 1 jam, misi harganya ada di atas. Maka nanti kalau kita mau eksekusi open perdagangan, kita harus selalu ambil naik-naiknya hingga dia mampu melewati garis misi harga ini. Ya. Bagaimana bang kalau di time frame 1 jam ini harga itu impas langsung ke garis misi harga ini? Ya, ini kan misi harga nih. Di candlestick yang ini misalnya yang sedang running ini, yang sedang bergerak ini, misalnya dia nanti naik dan impas pada garis tersebut. Nah, maka transaksi itulah yang kita sebut dengan transaksi sudah settle atau sudah selesai. Ya. Jadi kalau abang bertanya, bang, apa sih yang dimaksud dengan transaksi itu sudah settle? Seperti apa sih modelnya? Track 0 itu diperoleh dari transaksi yang sudah settle. Track 0 itu bahasa programnya ya. Jadi kalau nantinya ada candlestick yang impas pada garis misi harga, itu namanya transaksi sudah selesai atau sudah settle. Maka di candlestick berikutnya, itulah yang kita sebut dengan harga baru. Dan di harga baru kita bukan membahas misi harga dulu, tapi membahas transaksi. Ya. Nah, coba perhatikan lagi. Di sini harga masih turun ya. Padahal kalau harga mau bergerak normal, di sini harga harus bergerak naik. Nah, kita sebagai trader scalper, bagaimana cara kita open perdagangan yang benar? Ingat, di time frame 1 jam ini, misi harganya masih ada di atas. Maka kita boleh ikuti open perdagangan naik dengan catatan diturunkan dulu time frame-nya ke M5. Ya. Nah, kita turunkan sekarang ke M5 seperti ini. Oke. Nah, di time frame M5, kalau saya perhatikan di sini, harga bergerak turun dan kemudian naik. Berarti abang tinggal cari dulu manakah supportnya yang di M5. Ingat loh ya, kenapa disuruh analisa dulu di M5? Karena biar open perdagangan kita tepat sasaran bang. Ya, sekarang kita cari supportnya yang di spion 5, spion kiri di time frame M5 ini ya. Di sini dia balik. Nah, kalau saya perhatikan di sini ada dua support yang sejajar ya. Ini. Nah, oke, kita lihat saja dulu di sini. Tes. Nah ya, berarti antara ini 1, 2, 3, 4. Wow, banyak support di sini ya. Nah, kita perhatikan dulu. Kita tunggu hingga candlestick ini balik arah lagi. Entah di candlestick berikutnya itu turun atau entah naik. Nanti baru ketemu misi harganya yang di M5. Tapi ingat saja bang, kuncinya bahwa time frame 1 jam misi harganya ada di atas. Maka permisalan saja di sini misi harganya, misal kita sebut saja di sini misi harganya. Kita rubah dulu warnanya biar nggak nyampur sama misi harga time frame 1 jam.
Kita rubah ke warna biru lah ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi misi harganya antara support ini, kemudian support yang ini, kemudian tar. Kalau support yang ini bukan ya? Oh, ya bisa jadi juga ini. Nih. Satu. Kalau yang ini coba. Ini bukan, jelas bukan. Kenapa yang ini bukan? Karena candlestick ini nggak sampai ke sini ya. Terus harusnya kalau ini jadi misi harga pada area sini dia sudah balik arah. Berarti supportnya antara oh ini bukan. Nah, antara ini bang, antara dua. Ini sama yang ini. Ya, ini sama yang ini. Oke, kita perhatikan dulu. Kalau dia mampu sampai melewati ini, kemudian dia naik, berarti supportnya adalah yang ini. Ya, kalau candlestick sekarang ini mampu melewati, kemudian naik, berarti supportnya adalah harganya, misi harganya yang ini. Ya, nah. Tapi kalau di candlestick yang sedang bergerak ini naik, berarti misi harganya ada di support yang atasnya ini. Paham ya maksud saya ya? Oke, kita tunggu berarti candlestick ini satu kali lagi. Oke, kita tunggu. Nah, kalau di sini turun sampai candlesticknya selesai, maka berarti misi harganya adalah support yang ini. Ya, tinggal kita tunjuk aja seperti ini candlesticknya, kemudian lihat open price-nya. Kalau pada layar ini nggak muncul, abang cari ke bagian bawah ini, daerah sini ya. Biasanya muncul nih. Coba kita klik seperti ini. Muncul ya pada bagian bawah ya. 9999. Oke, 93 kali. Oke, kita set dulu ini ke 93 kali. Parameter. Oke, 93 kali. 999. Klak. Nah, maka dia akan langsung impas ya pada garis yang dimaksudkan ya. Nah, ini langsung impas ini. Oke. Kita ganti warnanya ke warna merah aja deh biar lebih jelas. Oke. Nah, inilah yang saya maksudkan, kita di sini bisa open naik-naiknya saja. Nah, sekarang kita bisa langsung open perdagangan di sini. Buy, karena logikanya apa? Harga di berikutnya akan naik. Jadi biar kita nggak terlalu telat ya. Ingat, kalau di euro kita open perdagangan 0,1, maka minimal kita ambil $1. Beda halnya dengan di XAU. Kalau di XAU kita open perdagangan 0,1 atau 0,10, maka minimal kita ambil $10. Nah, di sini tadi saya ternyata open perdagangan berapa ini? Mana euro ini 0,2. Berarti 0,2 minimal kita ambil $2. Oke, kita lihat sama-sama apakah benar kita mampu profit atau tidak. Ingat bang, kalau abang mau sukses di dunia trading, pertama, jangan terlalu kecil modal abang. Yang kedua, gunakan lot yang paling kecil kalau mau aman. Dan yang ketiga, jangan sampai banyak open perdagangan yang aktif. Logika sekarang mengatakan kalau modalnya besar, open perdagangannya kecil, open yang aktif juga sedikit, sulit bang, akan kena margin call itu sulit. Coba abang bayangkan sendiri, misal abang modalnya $1.000, open perdagangan 0,01 atau 0,1 lah kalau di euro. Walaupun kita mengalami floating loss bang, sampai 3 meter pun, uang $1.000 nggak akan habis bang.
ya. Nah, gampang dong Bang trading kalau seperti itu. Nah, Abang bisa mikir, ternyata Abang pandai sebenarnya. Cuma kenapa ya kepandaian Abang tidak Abang pergunakan dengan baik? Makanya kalau kita mau serius di dunia trading, perbesar modal, kecilkan open perdagangan atau lotnya. Dan jangan terlalu banyak lot open perdagangan yang aktif. Satu dua sudah cukup. Ya. Kalau mengalami floating loss gimana, Bang? Di video sebelumnya sudah saya paparkan. Misal, waduh, ini sudah $3 lebih, Bang. Kita close dulu ya. Tang. Ah. Jadi misal kita mengalami floating loss, kita open naik misalnya dan ternyata harga itu turun. Nah, pada saat harga turun itu kan berarti informasinya perubahan harga turun, Bang. Kalau terkonfirmasi turun, maka yang open naik tadi kita cut loss, kita rugikan. Dan itu nggak akan banyak ya ruginya ya. Kalau cuma opennya 0,1 di euro, paling 2 atau $3. Maksimalnya lah $10. Jadi mau loss sampai ribuan dolar itu nggak mungkin kayaknya. Ya. Nah, di sini kalau candlestick ini sampai selesai, maka di berikutnya kan kalau harga akan bergerak normal, maka harus turun kan ya. Tapi kita tidak boleh open perdagangan turun. Tapi nanti kalau sudah turun, kemudian nembus dari misi harga M5 ini, kita open naik. Inilah yang saya maksudkan, jika di time frame 1 jam misinya ada di atas, maka di M5 kita akan selalu open naik-naiknya saja. Oke ya, bisa dipahami? Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di next video. Go!